Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata tentang seorang nenek tua tewas diterkam ular raksasa di Sulawesi Tenggara. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Hujan gerimis baru saja reda, menyisakan embun yang menggantung di pucuk-pucuk daun kakao. Awan kelabu menggantung rendah di langit Dusun Label, sebuah desa kecil di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Burung-burung belum kembali berkicau, seolah tahu bahwa alam baru saja menyimpan sebuah duka. Wasiti, perempuan berusia 55 tahun yang dikenal ramah dan pekerja keras, melangkah ringan menuju kebun miliknya. Pagi itu 9 April 2025, tak ada yang berbeda. Dia mengenakan sarung dan baju lengan panjang berwarna hijau pudar, rambutnya disanggul rapi seperti biasa. Di tangannya tergenggam parang kecil yang biasa ia gunakan untuk merapikan rumput liar di antara batang-batang kakao. "Saya pergi dulu, Nak," katanya kepada cucunya yang sedang duduk di serambi, memainkan potongan bambu. "Hati-hati, Nenek, jangan lupa bawa air ya," seru cucunya. Wasiti tersenyum. "Nenek sudah seperti pohon, Nak, tak butuh banyak air." Tak satu pun dari mereka tahu, itu adalah senyuman terakhir yang akan dilihat sang cucu. Wasiti adalah seorang janda sejak usia 37 tahun. Suaminya Lasangka meninggal dalam kecelakaan perahu saat melaut. Sejak itu, Wasiti membesarkan dua anaknya sendirian dengan mengandalkan hasil kebun warisan orang tuanya. Anak sulungnya, La Ode Sumarni, kini bekerja sebagai buruh di kota Bau-Bau, sementara anak bungsunya, Wanaria, tinggal bersamanya di rumah kayu sederhana, bersama cucu satu-satunya. Meski usianya sudah lebih dari setengah abad, semangat Wasiti tak pernah padam. Ia bangun lebih pagi dari ayam, menyapu halaman, memasak, lalu berangkat ke kebun sejauh 2 km dari rumah. Dusun Labal bukanlah tempat ramai, hanya ada sekitar 40 rumah yang tersebar di antara pohon jati dan semak belukar. Warganya saling mengenal dan bergantung satu sama lain. Tiap sore, suara anak-anak bermain layang-layang di lapangan kecil terdengar menggema. Sementara para orang tua duduk di balai-balai depan rumah, berbagi cerita tentang musim panen dan harga cengkeh. Wasiti adalah salah satu sosok yang dihormati di dusun itu. Selain dikenal sebagai petani telaten, ia sering membantu warga yang kesulitan, mulai dari membagi hasil panen hingga menjaga anak-anak saat orang tua mereka ke kebun. Ia tak banyak bicara, tapi senyum dan ketulusannya cukup jadi bahasa. Sejak kecil, Wasiti sudah terbiasa dengan tanah dan lumpur. Ayahnya seorang petani kakao yang menanam sejak awal tahun 80-an. Ia belajar mengenal daun yang sehat, tahu kapan hama mulai menyerang, dan bagaimana memanggil hujan lewat doa. Masa kecilnya diwarnai kerja keras, namun juga kebanggaan. Saat remaja, ia membantu ibunya membuat pupuk alami, menumbuk biji kakao, dan ikut menjual hasil panen ke pasar tradisional. Baginya, tanah bukan sekadar sumber hidup, tapi bagian dari jiwanya. Ketika malam tiba dan Wasiti belum juga pulang, kecemasan mulai menyelimuti rumah. Anak perempuannya, Wanaria, meminta bantuan tetangga untuk mencarinya. "Biasa juga begitu kalau hujan, tapi kali ini sudah lewat tengah malam," ucap tetangganya, Larasa, sambil membawa senter dan parang. Beberapa warga menyusuri jalur kebun dengan hati-hati. Lampu-lampu dari senter mereka bergoyang pelan menembus semak. "Wasiti, Wasiti," panggil mereka. Tak ada jawaban, hanya suara malam yang menggema. Ketika salah satu dari mereka mencium bau aneh dan melihat daun-daun berceceran, mereka mempercepat langkah. Dan di sanalah mereka menemukannya, tubuh Wasiti tergeletak dengan ular piton besar yang masih meringkuk tak jauh dari sana. Keesokan paginya, Polsek Pasarwajo turun tangan. Ibtu Hardin bersama beberapa anggotanya melakukan olah TKP. "Ini serangan alami, tapi tetap saja mengerikan," ucapnya. Berita menyebar cepat ke media sosial dan media lokal. Banyak warga menyatakan duka, namun juga ketakutan.
Kalau dia saja bisa diserang, bagaimana dengan kita yang lebih muda? Ujar seorang warga dalam forum warga. Polisi mengimbau agar warga membawa alat pelindung dan tidak pergi ke kebun sendirian. Beberapa bahkan mulai berpikir untuk menjual kebun yang berbatasan dengan hutan. Beberapa ahli lingkungan menyatakan bahwa peristiwa ini tak lepas dari kerusakan ekosistem. Hutan-hutan di Buton makin terdesak oleh pembukaan lahan dan pembalakan liar. Satwa seperti ular piton kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan alami. Konflik manusia dan satwa liar adalah konsekuensi dari ketidakseimbangan ini. Jelas Arsyad, seorang aktivis lingkungan lokal. Wilayah yang dulunya menjadi zona aman untuk satwa liar kini telah menjadi ladang, jalan setapak, bahkan pemukiman. Tragedi Wasiti menjadi bahan renungan yang dalam bagi masyarakat Dusun Labau dan sekitarnya. Banyak warga yang mulai mempertanyakan kembali cara mereka memperlakukan alam. Ada diskusi kecil di balai desa, di mana beberapa tokoh adat dan pemuda berkumpul untuk membahas masa depan desa mereka. Kita tidak bisa lagi menebang hutan tanpa berpikir panjang. Binatang pun makhluk hidup. Mereka tak menyerang kalau kita tidak ganggu tempat tinggalnya, ujar Larasa yang ikut dalam pencarian malam itu. Beberapa pemuda mulai menggalang gerakan konservasi sederhana, seperti menanam kembali pohon-pohon hutan yang ditebang dan membuat jalur aman di sekitar kebun. Para ibu rumah tangga ikut menyuarakan pentingnya edukasi kepada anak-anak tentang bagaimana menghormati alam, bukan hanya memanfaatkannya. Kita hidup di sini bukan sendirian, kata Wanaria. Kini lebih banyak diam, namun dalam diamnya ada tekad untuk menjadikan kematian ibunya sebagai pengingat bagi seluruh warga. Ada rencana untuk membangun pos jaga dan papan peringatan di dekat batas kebun yang rawan. Lebih dari itu, masyarakat mulai membuka mata bahwa tragedi bukan sekadar nasib buruk, tapi bisa juga isyarat alam yang selama ini terabaikan. Di pemakaman, cucu Wasiti berdiri diam. Ia menggenggam bunga liar yang ia petik dari kebun. Di sampingnya, sang ibu menahan tangis. "Nenek kuat sekali, Nak," bisiknya. "Tapi kenapa ular itu membunuh orang baik, Bu?" Sang ibu tak bisa menjawab. Langit kembali gelap, tapi bukan karena hujan. Alam seolah berduka bersama keluarga yang kehilangan. Dan di kebun lapal, pohon-pohon kakao berdiri sunyi, menyimpan cerita tentang jeritan terakhir seorang perempuan tua yang hanya ingin bekerja demi keluarganya. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.